Sudut. Pengertian sudut. Perhatikan sinar garis AB dan AE. Kedua sinar garis tersebut memiliki pangkal yang sama, yaitu A. Sehingga titik A disebut sebagai titik sudut. Sinar garis SR dan ST mempunyai pangkal yang sama, yaitu titik S. Jadi, S disebut titik sudut. Pertemuan atau perpotongan dua garis tersebut membentuk sudut atau daerah sudut, yaitu sudut RST. Besar sudut. Banyaknya putaran untuk menunjukkan waktu 1 jam adalah jarum menit berputar satu putaran penuh sebanyak 60 kali. Dan banyaknya putaran untuk menunjukkan waktu 1 menit adalah jarum detik berputar satu putaran penuh sebanyak 60 kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. 1 derajat sama dengan 60 menit, atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat, 1 menit sama dengan 60 detik, atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Dengan demikian, 1 derajat sama dengan 3.600 detik, atau 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Hubungan antar sudut. 1. Pasangan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Garis AB merupakan garis lurus, sehingga besar sudut AOB sama dengan 180 derajat. Sudut AOC merupakan pelurus atau suplemen dari sudut BOC. Sudut BOC merupakan pelurus atau suplemen dari sudut AOC, sehingga diperoleh sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan sudut AOB, atau A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. 2. Pasangan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Sudut PQR merupakan sudut siku-siku, sehingga besar sudut PQR sama dengan 90 derajat. Sudut PQS merupakan penyiku atau komplemen dari sudut RQS, demikian pula sebaliknya, sehingga diperoleh sudut PQS ditambah sudut RQS sama dengan sudut PQR, atau X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. 3. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Garis KM dan garis LN saling berpotongan di titik O. Dua sudut yang letaknya saling membelakangi disebut sebagai dua sudut yang saling bertolak belakang. Sudut KON bertolak belakang dengan sudut LOM. Sudut NOM bertolak belakang dengan sudut KOL. Karena sudut berpelurus, maka sudut KOL ditambah sudut LOM sama dengan 180 derajat. Dan sudut NOM ditambah sudut MOL sama dengan 180 derajat. Dengan kata lain, sudut KOL sama dengan 180 derajat dikurangi sudut LOM. Sudut NOM sama dengan
180 derajat dikurangi sudut MOL. Dari kedua persamaan tersebut, diperoleh sudut KOL sama dengan sudut NOM sama dengan 180 derajat dikurangi sudut LOM. Jadi, besar sudut KOL sama dengan besar sudut NOM. Sehingga, sudut KON sama dengan sudut LOM. Jika dua garis terletak berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Dan dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. 1. Sudut-sudut sehadap dan berseberangan. Titik potong garis L terhadap garis M berada di titik P, sedangkan titik potong garis L dan garis N berada di titik Q. Sudut P2 dan sudut Q2 menghadap arah yang sama. Sudut P1 sehadap dengan sudut Q1. Sudut P3 sehadap dengan sudut Q3. Dan sudut P4 sehadap dengan sudut Q4. Sudut-sudut yang demikian dinamakan sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap mempunyai besar sudut yang sama. Jadi, dapat dituliskan sudut P1 sehadap dengan sudut Q1, sehingga sudut P1 sama dengan sudut Q1. Sudut P2 sehadap dengan sudut Q2, sehingga sudut P2 sama dengan sudut Q2. Sudut P3 sehadap dengan sudut Q3, sehingga sudut P3 sama dengan sudut Q3 dan sudut P4 sehadap dengan sudut Q4, sehingga sudut P4 sama dengan sudut Q4. Perhatikan bahwa sudut P3 sama dengan sudut Q1 dan sudut P4 sama dengan sudut Q2. Maka, pasangan sudut P3 dan sudut Q1 serta pasangan sudut P4 dan sudut Q2 disebut sudut-sudut dalam berseberangan dan memiliki besar sudut yang sama. Dari gambar, dapat diketahui pula bahwa sudut P1 sama dengan sudut Q3 dan sudut P2 sama dengan sudut Q4. Pasangan sudut P1 dan sudut Q3 serta pasangan sudut P2 dan sudut Q4 disebut sudut-sudut luar berseberangan dan memiliki besar sudut yang sama. 2. Sudut-sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Dari gambar, dapat diketahui bahwa sudut P3 merupakan sudut dalam sepihak dengan sudut Q2, dan sudut P4 merupakan sudut dalam sepihak dengan sudut Q1. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Selain itu, sudut P1 merupakan sudut luar sepihak dengan sudut Q4, dan sudut P2 merupakan sudut luar sepihak dengan sudut Q3. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat.